Baik, selamat sore semuanya. Selamat ketemu lagi di mata kuliah energi baru terbarukan. Untuk sore hari ini yang sudah hadir di kelas virtual ya untuk mata kuliah energi baru terbarukan bisa mengaktifkan on cam-nya untuk dokumentasi kehadiran awal pada mata kuliah energi baru terbarukan hari Kamis ya, hari Kamis 27 Februari 2025. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah diberikan gambaran ya, apa saja yang masuk dalam kategori energi baru terbarukan. Intinya adalah energi terbarukan adalah energi yang bisa diperoleh kembali ketika energi tersebut dipergunakan. Nah, perkuliahan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan minggu lalu yang sudah dijelaskan berbagai macam contoh energi terbarukan seperti energi angin, energi matahari, kemudian energi air, dan energi yang didapatkan dari geotermal. Pada bagian selanjutnya, di layar sudah keluar tampilan share screen-nya. Untuk tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat di Sudah, layar. Pak. Ya. Nah, di pertemuan hari ini nanti sekitar 30-40 menit ya, saya akan menyampaikan materi perkuliahan, nanti dilanjutkan dengan tugas apa namanya, tugas mandiri ya, atau tugas presentasi membaca artikel jurnal yang sudah dikirimkan di Google Classroom untuk temanya mata kuliahnya di energi baru terbarukan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai energi terbarukan dari matahari. Matahari ini hampir tiap hari selalu ada ya, selalu keluar dari hari Senin sampai Senin kembali, satu minggu juga tetap ada. Energi tersebut tetap ada pada siang hari. Yang pertama, prinsip energi matahari adalah energi yang dipancarkan secara radiasi dari matahari sampai ke bumi. Kemudian energi ini mempunyai nilai yang paling besar, energi terbesar di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya sebagai pemanas, pengkonversian energi menjadi energi listrik, ini juga bisa menggunakan matahari, hingga hingga proses fotosintesis pada tumbuhan juga menggunakan atau membutuhkan energi cahaya matahari. Kemudian energi matahari merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan habis selama matahari bersinar. Artinya tidak akan pernah habis ya. Dengan kata lain ya, selama alam semesta ini tidak terjadi kiamat atau ledakan besar, ya matahari akan eh, tetap bersinar setiap hari. Eh, Matahari akan tetap keluar dan bisa dipergunakan. Nah, prinsipnya seperti ini. Ketika pemanfaatan menggunakan energi matahari, gambarnya bisa terlihat ya di tampilan layarnya, ada share screen di layar. Itu menjelaskan ada modulnya solar panel, cahaya matahari sampai ke bumi menggunakan perpindahan secara radiasi. Cahaya dan panas diserap oleh modul dan dikonversikan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini cukup menarik ya, mencoba mengembangkan bagaimana modul
modul solar panel ya. Modul solar panel ini bisa bekerja untuk cahaya yang rendah. Cahaya yang rendah itu seringkali didapatkan misalnya pada pagi hari ketika matahari belum eh, banyak mengeluarkan cahaya, kemudian di sore hari dan ketika matahari eh, tertutup oleh objek tertentu. Salah satunya misalnya mendung ya atau mau turun hujan. Tetapi cahaya masih bisa terlihat. Nah, modul surya ini sudah mulai mengalami penurunan performanya. Performa dalam hal tegangannya volt ya, volt kemudian ampere daya apa tegangan listrik, arus listrik sudah mengalami penurunan. Ini yang menjadi hal yang cukup menarik ya untuk mencoba mengcreate atau membuat modul surya bagaimana cahaya matahari tersebut ketika masih bersinar, masih bisa mengeluarkan intensitas cahaya dan masih terlihat ya secara visual atau kasat mata, masih bisa menghasilkan nilai tegangan dan masih bisa menghasilkan arus listrik. Nanti di bagian selanjutnya ada beberapa jenis tipe solar tipe modul surya. Sebagai kelanjutan, matahari ini diserap oleh ozon 3%, kemudian 25% itu dipantulkan ketika matahari tertutup oleh awan, ini dipantulkan lagi ke atas. 9% diserap oleh debu dan gas, 19% ya, 8% ini dipantulkan dari permukaan bumi. Dan 45% inilah yang dipergunakan oleh atau diberdayakan oleh modul surya atau panel surya tersebut untuk menghasilkan energi baru terbarukan, yaitu menghasilkan energi listrik salah satunya. Nah, ini adalah komposisi dari panel panel surya. Namanya solar panel atau panel surya atau photovoltaic ketika dicari ya gambarnya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, prinsipnya seperti ini ilustrasi dari gambarnya bagaimana cahaya matahari bisa dikonversikan. Yang pertama ada perbedaan nilai ini ya simbolnya N itu netral, P itu positif. Nah, perbedaan inilah ketika matahari diserap cahayanya, kemudian ada elektron yang berpindah dari negatif bergerak ke sini ya, elektronnya bergerak ke apa namanya positif. Perbedaan nilai perubahan elektron ini menyebabkan menimbulkan keluarnya tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini nanti itu yang nanti dihasilkan oleh solar panel tersebut. Untuk spesifikasinya kan beragam ya, ada solar panel yang tegangan outputnya itu bisa 18 volt, kemudian ada sampai 36 volt, atau kalau yang rendah itu ada sekitar 5 volt. Nah, itu adalah tegangan listrik yang dikeluarkan oleh solar panel. Proses konversi energi matahari menjadi energi listrik dilakukan melalui teknologi namanya
fotovoltaik. Foto itu artinya eh, volt ini tegangan ya. Tegangan, foto itu apa? Cahaya. Jadi solar panel akan berfungsi jika ada cahaya, jika ada sinar. Makanya kalau solar panel itu didekatkan dengan lampu, lampu lampu apa? Lampu pijar ya. Itu juga bisa menghasilkan tegangan listrik. Tidak hanya solar panel yang dibentangkan di misalkan di lapangan atau di tempat terbuka, tapi diarahkan ke cahaya lampu juga menghasilkan nilai tegangan dan arus listrik. Sehingga dinamakan fotovoltaik. Ada cahaya, cahaya ini dikonversikan yang menyebabkan pergerakan elektron. Elektronnya ini bergerak ya. Elektron dari sini bergerak ke P-nya, protonnya, menghasilkan tegangan listrik. Kemudian sel surya merupakan komponen utama dalam panel surya, fungsinya untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Selanjutnya foton dari sinar matahari mengenai sel surya. Energi dari foton memisahkan elektron dari atom semikonduktor, di bagian akhirnya itu mengeluarkan arus listrik. Nah, arus listrik dari solar panel ini beragam, tergantung spesifikasinya. Jadi pada saat membeli solar panel, coba diperhatikan berapa besar nilai tegangan yang dikeluarkan ya dari solar panel tersebut. Umumnya ada yang 18 volt, kemudian ada 36 volt, kemudian ada yang kalau yang rendah itu ada sekitar 5 ya, yang portable ya. Ini portable itu bisa dibawa-bawa. Jadi ada ukurannya sebesar ukuran dompet, dompet atau sebesar ukuran handphone, handphone genggam ya. Bisa dilipat, itu bisa menghasilkan tegangan 5 volt dengan ampernya itu maksimal sekitar 2 ampere. Nah, itu juga bisa dipergunakan untuk menghasilkan listrik yang portable. Nah, solar panel ini manfaatnya banyak ya, bisa digunakan ketika kita menghadapi kondisi listrik yang belum atau belum terpasang secara instalasi, misalnya pergi ke puncak atau pergi ke yang sering camping ya, atau sering pergi ke puncak gunung gitu kan, sulit untuk mendapatkan aliran listrik, atau sering pergi naik ke pegunungan, ini sangat membutuhkan solar panel portable. Di bagian apa, cahaya matahari, ketika ada cahaya matahari mengisi aki atau baterai atau mengisi cas handphone dan lain sebagainya. Jadi pada malam hari dipergunakan untuk keperluan energi yang lain. Nah, ini adalah struktur solar eh, sel surya. Yang pertama itu ada bahan, bahannya ini terbuat dari semikonduktor berbahan silikon. Struktur sel surya terdiri dari dua lapis. Yang pertama ada negatif dan positif. Negatif dan positif. Ketika foton mengenai sel, elektron yang terpisah akan bergerak menuju lapisan negatifnya. Sementara posisi kekosongan elektron bergerak ke lapisan tipe P, menciptakan perbedaan potensial. Ini yang dinamakan tadi
tegangan, dinamakan dengan tegangan, dan ini adalah arus listriknya. Nah, ini gambarnya seperti ini, simbolnya ada solar cell mengalami pergerakan ya, menuju dari lapisan tipe N menuju elektron. Ya. Nah, ini yang nanti dikeluarkan oleh solar panel tersebut. Jadi ada kutub positif, ada negatifnya. Nah, ini yang nanti langsung dihubungkan keperluannya ke beban. Bebannya itu misalnya untuk menyalakan lampu, atau misalkan untuk menghidupkan atau melakukan charging terhadap handphone, laptop juga bahkan sudah bisa ya. Saya pernah melakukan itu, melakukan cas handphone ya, atau charging handphone atau laptop, membuka solar panel, dibentangkan di cahaya matahari yang yang apa, terang, dalam waktu sekitar 1 jam, laptop tersebut sudah terisi penuh, apa, chargingnya, atau penuh apa, baterainya sudah terisi dengan penuh. Nah, ini eh, energi tersebut yang didapatkan dari solar panel. Jadi solar panelnya merupakan energi baru terbarukan. Yang pertama jenis solar panel, karena banyak sekali tipenya ya. Pada saat nanti kalau ada yang melakukan penelitian mengenai solar panel, ini harus mengetahui karakteristik terlebih dahulu. Apakah solar panelnya ini masuk ke dalam tipe monokristalin atau polikristalin, dan kombinasinya itu ada film tipisnya. Jadi ada lapisan yang tipis sekali di bagian panel surya tersebut. Masing-masing jenis memiliki kelebihan dan kekurangan, dalam hal ini efisiensi, biaya, serta aplikasi. Untuk panel monokristalin biasanya lebih efisien, tetapi harganya lebih mahal. Monokristalin lebih efisien, tetapi secara harga lebih mahal, sedangkan panel untuk polikristalin dengan harga lebih terjangkau, lebih murah ya, artinya itu lebih terjangkau, itu secara ekonomis lebih murah harganya, tapi efisiensi yang sedikit lebih rendah. Nah, yang dimaksud dengan efisiensi itu adalah kemampuan menghasilkan nilai tegangan dan arusnya. Simbolnya V dan I ya. V itu volt, I itu ampernya, arus listrik yang dihasilkan. Jadi kalau tegangannya stabil, konsisten, misalnya secara standar apa, fabrikasi dari panel surya itu tertulis tegangan output misalkan ya 5 volt, terus ampere yang dikeluarkan 1,5 ampere. Nah, kita melakukan charging atau handphone ya, atau mengisi power bank itu dalam hitungan menit, misalnya 30 menit, untuk power bank yang kapasitasnya 10.000 mAh itu bisa 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 penuh dalam waktu sekitar 30 menit. Itu kemampuan dari panel surya tipenya monokristalin. Seperti apa monokristalin? Nah, monokristalin ini jadi nanti kalau pada saat menggunakan panel surya, tipe monokristalin itu warnanya lebih gelap. Jadi kalau dilihat di gambar di bagian ini, tampilan eh, panel suryanya bisa terlihat ya. Untuk share screen-nya keluar ya gambarnya. Tampilan di layarnya bisa terlihat dengan jelas.
Nah, tampilannya adalah eh, lebih warnanya lebih hitam warnanya. Kemudian monokristalin ini bisa membuat sel panel monokristalin dengan cara ini dibentuk menjadi bagian ini dipotong-potong. Jadi bagian ini dibentuk seperti ini dengan kondisi apa? Dipotong-potong. Jika ini di zoom, dibesarkan ya ada irisan-irisan seperti ini. Bagaimana membedakan antara monokristalin dengan polikristalin? Untuk monokristalin mudahnya warnanya hitam, lebih hitam ya, gelap. Jadi hitam atau lebih gelap monokristalin. Lalu bagaimana dengan polikristalin? Untuk yang polikristalin warnanya seperti ini. Jadi kalau melihat panel surya, ada dua panel surya dipasangkan didekatkan aja. Yang mana yang lebih gelap itu dimungkinkan materialnya itu ada materialnya monokristalin. Kemudian untuk polikristalin ini warnanya berwarna biru. Jadi bisa dilihat secara visual, secara langsung solar cell yang masuk dalam kategori monokristalin dan polikristalin. Kemudian ada lagi sekarang solar panel yang sudah bisa dijadikan jendela. Jadi kalau yang selama ini kan panel surya kan diletakkan di atap rumah ya, di atap genteng atau di atas rumah. Ini ada panel surya jadi jendela, window. Jendela, kenapa bisa jadi jendela? Karena warnanya transparan. Panel surya transparan adalah teknologi yang inovatif yang memungkinkan cahaya untuk melewati, jadi cahaya masuk melalui solar panel tersebut. Selain cahaya masuk ke dalam eh, solar panel, menembus solar panel, dan panel panel solar panel tersebut bisa menghasilkan listrik. Kegunaannya bisa dijadikan jendela, jendela rumah ya. Jendela rumah itu bukan menggunakan kaca lagi, tapi jendelanya bisa menghasilkan listrik. Nah, panel ini dibuat menggunakan material desain yang berbeda dari panel surya tradisional. Tradisional itu yang tadi, yang kategori mono dan polikristalin. Monokristalin dan polikristalin itu adalah panel surya yang tipenya tradisional, jadi yang lama. Itu adalah jenis solar panel yang lama. Komposisinya seperti apa untuk panel surya transparan ini? Yang pertama, transparan ini gabungan dari sel surya organik di mana panas menyerap cahaya dari bahan plastik. Jadi ada unsur plastik di solar panel tersebut. Sel surya tradisional berbasis silikon yang buram tidak cocok untuk aplikasi jendela. Jadi kalau menggunakan tipe yang tadi, misalnya monokristalin dan polikristalin ini tidak sesuai untuk penggunaan jendela. Nah, seperti apa contohnya atau gambarnya membayangkan kalau solar panel itu transparan ya seperti ini. Ini adalah panel surya yang transparan. Nanti coba cari ya atau beli solar panel yang tipenya bening. Ini solar panel ini bukan kaca ini. Ini bukan kaca, tetapi ini adalah solar panel
bentuknya transparan. Jadi cahaya bisa masuk menembus eh, solar panel tersebut. Jadi bisa terlihat ya, ini warna hijau tanaman atau tumbuhan dan ini bisa terlihat transparannya. Ini juga sama eh, terlihat tangan, ini kan jari ya, jarinya bisa terlihat secara transparan. Jadi tipe solar panel ini sangat mungkin digunakan pengganti jendela rumah. Jadi jendela rumah itu ada yang sudah menggunakan solar panel yang transparan. Lalu yang selanjutnya tidak hanya itu ya, nanti ada bagian lagi solar panel yang lain. Nah, ini secara umum bagaimana listrik dihasilkan dari solar panel. Yang pertama ada namanya komponen komponen solar panel seperti ini. Jadi mengeluarkan positif, negatif, negatif, positif. Ini dihubungkan ke yang namanya controller. Fungsinya apa? Controller itu untuk mengontrol nilai volt, tegangan, dan mengontrol nilai arus listrik. Nah, kenapa perlu dikontrol? Yang menjadi pertanyaan. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa harus dikontrol solar panel tersebut? Yang pertama adalah kalau misalkan panel surya tersebut secara default ya, secara pabrikasinya itu kan ada yang menuliskan tegangannya eh, 18 volt gitu ya, tegangannya 18 volt. Nah, ini 18 volt ini bisa saja over potensial atau tegangannya naik dari itu kalau misalnya cahaya mataharinya itu yang masuk ke dalam solar panelnya berlebih, nanti keluar kan di bagian ini. Nah, ini kan keluar. Kalau tidak dikontrol akan berpengaruh terhadap peralatan elektronik yang dipasang. Jadi peralatan elektronik peralatan elektronik yang dipasang tersebut. Jadi kalau defaultnya misalkan melakukan charging laptop ya, laptopnya itu kalau dilihat misalnya spesifikasi dari laptopnya tegangan yang bisa masuk 18 volt. Lalu solar panelnya ini over potensial, tegangannya berlebih, yang keluar ternyata 20, misalkan 20 setengah ya, 22 volt. Nah, selisih antara 18 dengan 20,5 itu kan ada sekitar 2,5 volt ya. Nah, 2,5 volt ini tegangan lebih. Tegangan lebih ini ketika digunakan di peralatan elektronik, ini bisa menyebabkan peralatan elektronik tersebut menjadi rusak atau ada komponen yang putus di peralatan elektronik. Nah, inilah fungsi dari controllernya, mengontrol tegangan yang dikeluarkan oleh solar panel supaya aman atau tidak berbahaya, jika dipergunakan untuk peralatan elektronik. Lalu setelah dikontrol, kenapa harus dihubungkan ke inverter? Nah, di inverter ini fungsinya adalah untuk merubah secara default, secara umum ya, secara standar, solar panel itu yang dikeluarkan adalah arus DC. DC ada yang ingat ya, singkatan dari direct current. Nah, ada peralatan elektronik lain yang bisa hidup itu dengan kondisi AC.
Jadi harus di invert, harus dirubah dari DC dirubah ke AC. Misalkan kalau apa ini ya handphone, handphone bisa kan? Handphone memang DC, positif negatif. Tapi kalau menghidupkan televisi atau pompa air rumah, apa pompa rumah ya, itu kan harus listrik AC. Nah, itu yang diperlukan di bagian inverter ini. Ya, jadi secara umum seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari photovoltaic yang tadi sudah diceritakan. Ada hole-nya, kemudian ada photon. Ini tipe N negatif. Kemudian perbedaan nilai atau ada pergerakan elektron itulah. Ini elektronnya bergerak ya. Ini kan elektron nih. Elektronnya mengalami pergerakan menyebabkan perbedaan potensial dan menghasilkan arus listrik. Di bagian yang lain, ini adalah baterai. Ini baterai yang dipergunakan untuk menyimpan energi dari solar panel ini disimpan di dalam baterai. Komposisi dari baterai komponen lithium, kemudian ada lithium metal oxide, kemudian lithium metal karbon itu adalah bagian dari komposisi bahan yang ada di baterai tersebut untuk bisa menyimpan energi listrik. Nah, karena kita di bidang apa namanya mechanical engineering kita nggak terlalu bahas detail ya. Ini adalah di ranahnya apa elektro, baterai ini juga sama di elektro, tapi setidaknya mengetahui prinsipnya ketika energi listrik itu dihasilkan, disimpannya di mana, di baterai, kemudian eh, bagaimana fotovoltaik tersebut menghasilkan listrik, ya seperti ini. Nah, di bidang mekanikalnya atau di bidang teknik mesinnya, ya kita nanti bisa melakukan kajian mengenai bagaimana mengoptimalkan ya, membuat membuat optimal dari solar panel tersebut. Nah, untuk optimalnya macam-macam. Misalkan ada cahaya matahari yang overheat berlebih, panas yang berlebih sehingga menyebabkan solar panel tersebut menjadi apa ya? eh, keluar bintik atau menjadi ada yang konslet atau ada yang terbakar. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama dengan menggunakan apa prinsip dari heat transfer, perpindahan panas, nanti bisa memasangkan sistem cooling, cooling atau pendingin pada solar panel tersebut. Pendinginnya bisa menggunakan nanofluida atau menggunakan eh, heatsink dipasang di solar panel tersebut. Jadi nanti model heatsink apa yang sesuai atau dimensi atau karakteristik heatsink yang sesuai untuk solar panel dengan ukuran misalkan ya ini ukurannya 30, ini 30 cm, kemudian ini misalnya 60 cm. Nah, itu tipe heatsink yang seperti apa yang baik atau yang sesuai dipasang di bagian ini. Nah, itu juga bisa menjadi bagian yang bisa dilakukan analisis untuk mengoptimalkan kinerja dari solar panel. Lalu yang berikutnya ada solar panel yang namanya tipe perovskite.
ini berbeda ya dengan solar panel yang tadi bentuknya transparan, tapi di bagian ini tipenya perovskite. Untuk tipe perovskite ini jenis sel surya menggunakan perovskite, warnanya merah. Nanti coba dicari di apa di Tokopedia atau di shopee.com atau di apa gitu ya, market online, ketika aja cari di Google eh, solar panel yang warnanya merah. Karena kan kalau solar panel yang tadi warna hitam atau berwarna biru itu sudah umum ya dijual, tapi kalau yang ini masih agak jarang nih didapatkan yang warnanya merah. Nah, seperti apa karakteristiknya dari solar panel warna merah ini? Yang pertama, bahan perovskit ini memiliki struktur kristal yang khas dan dapat terdiri dari ada campuran organik dan campuran anorganik, seperti timbal halida yang memberikan sifat photovoltaic yang sangat baik. Nah, kalau di sini ada photovoltaic yang sangat baik itu artinya ketika cahayanya rendah, tidak terlalu terang, kemampuan dari solar panel tersebut sudah bisa menghasilkan voltage, sudah bisa menghasilkan tegangan listrik. Jadi walaupun cahayanya misalkan di cahaya redup ya, cahaya sore hari atau pagi hari belum terlalu terang cahaya matahari, itu sudah ada tegangan listrik yang dihasilkan. Sudah ada tegangan listrik dan juga sudah ada arus listrik yang dikeluarkan. Nah, ini ada masuk dalam tipe solar panel yang perovskite ini masih 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 jarang ya ditemukan untuk apa solar panel yang warnanya agak berwarna merah. Sel surya perovskite ini telah menarik perhatian besar karena dalam beberapa tahun terakhir ini potensinya lebih tinggi dan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan solar cell yang silikon tradisional seperti yang tadi ya, ada tradisional ini masuknya mono dan polikristalin. Monokristalin dan polikristalin itu adalah sel surya yang tradisional yang sudah lama ya dijual atau dipergunakan, tapi yang bagian ini masih sedikit penggunaannya. Kemudian selanjutnya adalah selain solar panel, energi terbarukan itu tadi matahari ya. Matahari tidak hanya bisa menghasilkan listrik, tetapi juga bisa dipergunakan sebagai sistem pemanas. Sistem pemanas tenaga air. Sistem pemanas apa sistem pemanas air tenaga surya. Jadi pemanasnya itu menggunakan cahaya matahari. Nah, ini merupakan bagian sistem pemanas dari solar panel tersebut yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ini solar collector, alat yang menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi heat, menjadi panas. Kolektor ini bisa berupa kolektor datar atau kolektor yang bentuknya berupa tabung ya, tabung vakum. Dan di bagian selanjutnya ada tangki penyimpanan di mana air yang dipanaskan disimpan untuk digunakan sesuai kebutuhan dan ada proses piping, sistem pipa untuk bisa mengalirkan air dari kolektor ke tangki penyimpanan
dan pada bagian akhirnya sistem aktif pompa digunakan untuk sirkulasi air. Ya. Jadi energi energi terbarukan yang didapatkan dari matahari ini ada yang langsung dipergunakan sebagai pemanas air untuk tenaga surya. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan mengenai materi tersebut. Mungkin kalau tidak ada, bisa dilanjutkan di sesi tugas ya, untuk kelompok yang akan melakukan presentasi bisa melakukan share screen di layar untuk menampilkan hasil review artikel yang sudah dibaca dari materi yang kemarin dikirim di Google Classroom. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Damora dan teman-teman yang hadir di Zoom ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang berjudul Effect of Inflow Disturbance in Pelton Turbine Distributor Lines Underwater Jet Quality. Perkenalkan, nama saya Filtegar Febriansyah dengan NIM 211031165 dan teman saya Kevin Cardio dengan NIM 21073. Di pendahuluan pada jurnal ini mengeksplorasi dari dampak dari gangguan aliran masuk pada saluran distributor pada turbin Pelton terhadap kualitas jet air dan menggunakan simulasi aliran numerik. Fokus utamanya pada penelitian ini adalah bagaimana mendesain manifold yang tepat dapat meminimalkan kehilangan energi dan aliran sekunder yang dapat menurunkan kualitas jet dan efisiensi turbin. Pada penelitian ini digunakan metodologi eh, simulasi numerik dengan metode VOF atau volume of fluid untuk menganalisis aliran dua fase dalam sistem distributor turbin Pelton. Berbagai konfigurasi belokan pipa dari minus 90 derajat hingga 90 derajat dipasang di hulu manifold untuk menciptakan skenario aliran yang berbeda. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dampak dari gangguan aliran terhadap distribusi kecepatan dan kualitas jet air secara kuantitatif. Selanjutnya di sini ada hasil dari jurnal ini. Yang pertama ada distribusi kecepatan. Setelah dapat lihat di sini ada beberapa derajat yang tadi saya sudah sebutkan dari minus 90 sampai 90 derajat. Kecepatan magnitud yang pertama ada kecepatan magnitud. Simulasi menggunakan distribusi kecepatan yang berbeda untuk berbagai konfigurasi belokan pipa di hulu manifold. Aliran masuk dengan momentum tinggi cenderung mengalir ke arah dinding pipa yang menyebabkan distribusi kecepatan yang tidak merata saat memasuki manifold. Selanjutnya, di sini ada beberapa dampak dari belokan pipa ini. Eh, Belokan pipa dengan sudut negatif misalnya minus 30, minus 60 sampai dan minus 90 derajat menyebabkan aliran dengan momentum tinggi terdorong keluar dari dinding pipa sehingga aliran dengan momentum lebih rendah dan untuk mencapai nozzle pertama. Sebaliknya, ketika belokan pipa dengan sudut positif 30, 60, dan 90 derajat mengarahkan aliran dengan momentum tinggi ke nozzle pertama. Selanjutnya ada aliran sekunder. Kecepatan sekunder menunjukkan hasil bahwa kecepatan ini di dalam manifold bervariasi tergantung pada konfigurasi belokan pipa. Aliran sekunder ini dapat mempengaruhi bentuk dan kualitas jet air yang dihasilkan. Selanjutnya ada vortex per generation. Kecepatan primer yang lebih tinggi di sisi luar belokan pipa menyebabkan pembentukan vortex yang mempengaruhi aliran di dalam manifold dan di sekitar nozzle.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Bentuk air jet. Jadi kualitas bentuk air jet itu dihasilkan dari beberapa nozzle. Bervariasi tergantung dengan konfigurasi belokan pipanya. Jet air dari nozzle pertama menunjukkan kualitas terbaik, sedangkan nozzle kedua dan ketiga seringkali menghasilkan bentuk jet yang lebih buruk. Dengan adanya nose ini yang muncul akibat aliran sekunder. Lalu deformasi jetnya. Deformasi jet air diukur dengan parameter seperti circularity dan deviation. Hasil menunjukkan bahwa deviasi jet air dari sumbu ideal dimulai dari keluaran nozzle dan meningkatkan seiring dengan jarak. Lanjut. Eh, Deviasi jet air. Deviasi sudut jet air ini diukur dan ditemukan bahwa deviasi ini bervariasi untuk setiap nozzle-nya. Nozzle kelima ditunjuk menunjukkan deviasi yang terbesar, sedangkan nozzle pertama dan ketiga menunjukkan deviasi yang lebih kecil. Hubungan dengan ketidakseimbangan aliran massa. Penelitian menemukan bahwa ketidakseimbangan laju aliran massa di sisi nozzle berkontribusi pada deviasi jet air. Tetapi, aliran sekunder juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi deviasi yang diharapkan. Perbandingan parameter kualitas jet, perimeter dan circularity. Parameter kualitas jet seperti perimeter dan circularity diukur untuk mengevaluasi deformasi jet. Hasil menunjukkan bahwa perimeter jet air meningkatkan seiring dengan jarak dari keluarnya nozzle. Dengan nozzle kedua menunjukkan perimeter terbesar. Rasio kecepatan sekunder. Rasio kecepatan sekunder terhadap kecepatan primer diukur dan menunjukkan bahwa nilai tertinggi terjadi pada nozzle kedua dan ketiga yang berhubungan dengan deformasi jet yang lebih besar. Lalu kesimpulan dari review jurnal ini eh, dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana desain penstock dan konfigurasi tikungan pipa dapat mempengaruhi kinerja turbin Pelton. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini, desain turbin dapat dioptimalkan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dinamika ini secara lebih mendalam dan mengembangkan strategi desain yang lebih efektif. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang berikutnya adalah sesi diskusi ya atau tanya jawab dari presentasi yang disampaikan sekitar 2 sampai 3 pertanyaan untuk presentasi dari kelompok ini ya, kelompok yang pertama.
Ya, gimana untuk pertanyaan dari kelompok yang lain? Karena ini ada penilaiannya ya untuk seksi keaktifan atau feedback dari presentasi dari kelompok yang lain untuk ada sesi diskusinya. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan ya untuk nilai aktif atau nilai keaktifan dari kelompoknya, kelompok yang lain itu nilainya akan apa kurang ya untuk sesi aktif di sesi diskusinya. Halo, tes apa suara saya terdengar? Ya, Eh, suaranya masuk. Kemudian untuk izi- saya mau bertanya Pak kepada kelompok satu. ya, tapi apa virtual Zoom-nya on cam-nya bisa diaktifkan ya supaya Eh, Maaf Pak, ini dari laptopnya kameranya tidak bisa di on Pak. Kalau di on cuma ada backgroundnya saja Pak. Kameranya nggak masuk Pak. Eh, Maaf ya Pak. ya. Izin bertanya, saya Firmansyah dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok satu. Pertanyaan saya. eh, Bagaimana pengaruh sudut belokan pipa terhadap distribusi kecepatan dalam manifold turbin Pelton? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Firman. Eh, saya diskusi dulu ya dengan teman-teman.
Permisi Pak, izin menjawab. Oke, tadi kan pertanyaannya bagaimana pengaruh sudut belokan pipa terhadap kecepatan dalam manifold turbin Pelton? Jadi deformasi jet air itu diukur menggunakan parameter seperti circularity dan deviation. Hasilnya menunjukkan deviasi jet air itu dari sumbu ideal dimulai dari keluarannya nozzle dan meningkat seiring dengan jarak. Di nozzle kedua menunjukkan perimeter terbesar, sedangkan rasio kecepatan sekunder tertinggi terjadi pada nozzle kedua dan ketiga yang berhubungan dengan deformasi jet yang lebih besar. Apakah sudah terjawab, Firmansyah? Terjawab Bang, terima kasih Bang jawabannya. Terima kasih. Oke, mungkin di sini Muhammad Majid bisa. Oh, nggak jadi. Jadi bang. Oh, jadi. Yes, yes. Oke, izin bertanya buat abang-abang dan pada Mura juga. Eh, Sebelumnya saya Muhammad Mahya Majid dari kelompok 5. Untuk pertanyaannya, ketika pipe bend diaplikasikan dengan sudut inklinasi minus 90 sampai 90 derajat, apakah efek boundary layer itu tetap bekerja atau tetap ada ketika fluida memasuki zona needle? Apakah cukup jelas bang pertanyaannya? Atau saya ulangi? Eh, oke, mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Majid. Tadi Majid bertanya, ketika pipe bend diaplikasikan dengan sudut inklinasinya minus 90 sampai 90 derajat, apakah ada efek boundary layer? Tetap ada ketika fluida memasuki zona needle.
Ketika pipe bend diaplikasikan di sudut minus 90 sampai 90 derajat, hingga 90 derajat, efek boundary tetap ada ketika fluida memasuki zona middle. eh, di, di jurnal disebabkan oleh pembentukan aliran sekunder yang terjadi akibat pemisahan aliran pada tikungan tajam dan instalasi internal. Aliran sekunder ini juga dapat menyebabkan variasi dalam distribusi kecepatan yang mempengaruhi kualitas air jet yang dihasilkan. Jet air yang dihasilkan. Oke, Majid, mungkin apakah terjawab? Cukup Bang terjawab. Terima kasih. Oke, mungkin dari Pak Damora sudah ada dua pertanyaan, Pak. Ya, sudah dua pertanyaan untuk presentasinya bisa ditutup ya dari presentasi kelompok satu. Baik, mungkin presentasi dari kelompok satu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nah, di bagian akhir perkuliahan untuk mata kuliah energi terbarukan tadi sudah diceritakan ya mengenai solar panel atau solar cell, bagaimana solar cell tersebut bisa berfungsi menghasilkan energi listrik. Di bagian yang akhir perkuliahan ini adalah tugas mandiri. Nanti bisa mencari dari berbagai macam sumber ya atau referensi mengenai soal yang diberikan. Yang pertama adalah tampilan di layarnya bisa terlihat ya untuk share screen-nya. Untuk share screen-nya sudah bisa keluar di layar. Udah, Pak. Ya. Nah, yang pertama adalah eh, tadi ceritakan ya, mengapa cahaya matahari ini masuk atau energi matahari ini masuk ke dalam kategori energi terbarukan. Lalu yang kedua, tadi sudah dibahas mengenai solar panel dengan tipe monokristalin. Jadi monokristalin ini mempunyai nilai efisiensi 20% dan luas solar panel tersebut 2 meter persegi. Jika diketahui nilai intensitas sinar matahari masuk ke dalam solar panel 1000 watt per meter kuadrat, yang menjadi pertanyaan, berapa daya listrik yang dihasilkan oleh solar panel tersebut untuk tipe monokristalin. Kemudian yang kedua, ini masih cerita lagi tentang monokristalin, tapi yang membedakan adalah di sistem monokristalin ini panel suryanya terdiri dari 10. Jadi 10 panel dibuat, 10 solar panel dipasang ya. Jadi ada misalnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Setiap solar panel ini menghasilkan 40 watt daya listrik ya. Berapa total yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Nah, jika di apa diketahui daya listriknya. Kemudian jika panel surya monokristalin memiliki tegangan ini voltnya 36 volt, arusnya 10 ampere, berapa daya listrik yang dihasilkan oleh solar panel tersebut?
Kemudian monokristalin, ini ukurannya dimensi ya, dimensi luas solar panel tersebut 1,6 meter kuadrat dengan efisiensi 18%. Kemudian intensitas cahaya matahari 800 watt per meter kuadrat. Berapa daya listrik yang dihasilkan dari tipe monokristalin. Nah, lalu bagaimana dengan yang tipenya polikristalin? Nah, untuk polikristalin ini efisiensi didapat lebih kecil ya, 15% dengan luas permukaan 1,5 kuadrat, intensitas cahaya matahari yang didapat 900, daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya tersebut, ini yang ditanya berapa daya listriknya. Selanjutnya jika panel polikristalin kapasitas 250, ini kapasitas daya listrik 250 watt, dipasang di lokasi dengan rata-rata solar panel ini disinari dalam satu hari ya, dalam satu harinya itu per hari 5 jam. Misalkan hari Senin atau hari sekarang hari apa? Hari Kamis ya, hari Kamis 5 jam per hari. Berapa total energi yang dihasilkan dalam one day, dalam satu hari. Jadi dalam waktu satu hari itu berapa total energi yang dihasilkan. Berikutnya panel surya polikristalin ini terdiri dari 10 panel masing-masing dengan daya 200 watt. Jika sistem beroperasi selama 6 jam, sehari berapa total energi yang dihasilkan dalam satu hari. Selanjutnya ini menceritakan pemanas. Kalau tadi solar panel, ini menceritakan sistem pemanas air tenaga surya yang luas kolektornya itu untuk menangkap panas matahari luasnya 2 meter kuadrat, 2 meter persegi, dengan nilai efisiensi 70%. Jika intensitas sinar matahari 800 watt per meter kuadrat, berapa energi panas yang dihasilkan dalam 1 jam? Jadi dalam 1 jam itu berapa energi panas yang dihasilkan? Berikutnya, sistem pemanas air tenaga surya dapat menghasilkan 500 liter air panas per hari. Jika setiap liter air memerlukan 0,5 kilowatt per jam untuk dipanaskan, berapa total energi yang dibutuhkan? Jadi untuk membutuhkannya itu berapa total energi yang dibutuhkan dalam satuan KWH. KWH itu kilowatt hours ya. Jadi berapa total energi yang dibutuhkan oleh sistem pemanas air tersebut. Nah, itu adalah tugas mandiri feedback dari perkuliahan untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Nanti bisa mencari atau membuka dari berbagai macam sumber untuk bisa menjawab pertanyaan yang diberikan di perkuliahan untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Kemudian di akhir perkuliahan saya akan input absensi ya, absensi kehadiran. Di layarnya sudah keluar tampilan share screen-nya. Berapa? Sudah keluar ya. Yang pertama adalah untuk ini, bentar ya. Yang pertama itu ini on cam-nya gimana ya? On cam-nya kok nggak kelihatan.
Share screen-nya keluar ya, tampilan di layarnya. Keluar, Pak. Ini cara ngeliat on cam-nya gimana ya? Nah, yang pertama sesuai urusan absen ya. Ibnu Tegar Febriansa ada? Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Kevin Cardio. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Farel Rizky Dianita. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Kaisar Hadir, Rivaldo. Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Firmansah. Firmansyah hadir, Pak. Oke. Kemudian Yusuf Fajar Hadir, Pak. Oke, ada ya. Kemudian Bayu Adistia. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Rifki Wiryawan. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Mahya Majid. Hadir Bapak. Monik Priscilia. Hadir Bapak, hadir. Farhan Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Sabrina. Hadir Pak. Selanjutnya Naufal Faizur Rahman. Hadir Pak, hadir. Oke, lalu yang berikutnya Anggi Topan Wijaya. Hadir, Pak. Putra Rasyad Haq. Hadir, Pak. Ada ya. Raisya Aulia. Hadir Pak. Selanjutnya Bima Hadir, Pak. Bima. Rizky Heza Dwi Cahya. Hadir, Pak. Fazli Iqbal Pasya. Hadir, Pak. Vicky Padilla. Hadir Pak. Muhammad Fadil Nasrullah. Muhammad Fadil hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Muhammad Hisham. Hadir, Pak. Oke, Anissa Fitriola. Hadir Pak. Ada ya. Rainer Samuel Orlando. Ada? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Ada ya. Rainer Samuel Orlando. Lalu yang terakhir Alexander Marcelino. Alexander hadir, Pak. Oke. Nah, ini adalah input absen kehadiran untuk mata kuliah energi baru terbarukan pada pertemuan ketiga untuk mata kuliahnya energi terbarukan kelas A dengan total yang terregistrasi itu ada sekitar 25 ya, 25 nama yang terdaftar di mata kuliah energi baru terbarukan untuk absensi pada pertemuan ketiga kelas A. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan yang ditanyakan, mungkin saya rasa cukup gambarannya untuk pertemuan hari ini untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Saya ucapkan selamat sore, sampai ketemu lagi di minggu depan untuk mata kuliah yang sama untuk Sore, mata Pak. kuliah energi terbarukan.